Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran sejarah Indonesia atau sejarah peminatan kelas 10. Di sini kita akan membahas mengenai lanjutan dari pembahasan masa berburu dan meramu. Ini masuk ke materi kelas 10 sejarah Indonesia maupun kelas 10 sejarah peminatan. Di video yang kedua ini kita akan membahas mengenai masa bercocok tanam atau dinamakan food producing. Nah, oke, kita akan membahas mengenai masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam merupakan masa lanjutan dari masa berburu dan meramu. Pada masa ini, manusia sudah mulai tidak bergantung kepada alam karena mereka sudah bisa memproduksi makanan sendiri dari apa yang mereka tanam. Pada masa bercocok tanam, manusia pada masa itu mengandalkan pembukaan lahan. Jadi hutan-hutan ditebang atau dibakar untuk kemudian dibuka lahannya untuk menanam tanaman-tanaman makanan mereka. Pada masa bercocok tanam, manusia pada masa itu sudah menetap di wilayah-wilayah yang dekat dengan huma yang mereka kembangkan. Nah, kemudian pada masa bercocok tanam ini dinamakan masa bercocok tanam tingkat awal. Nah, itulah yang dinamakan masa bercocok tanam. Kepercayaan pada masa bercocok tanam, mereka mempercaya adanya roh-roh pada benda-benda tertentu, katakanlah seperti pohon, batu, hewan, dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, berikut ini adalah pengertian dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan yang meyakini bahwa roh mendiami benda-benda tertentu. Nah, sebagai contoh, animisme dalam upacara kenduri dengan memanggil roh pertanian. Nah, kemudian dinamisme sendiri, dinamisme adalah kepercayaan yang meyakini bahwa ada kekuatan gaib pada benda-benda tertentu, katakanlah seperti pohon, batu, gunung, jimat, dan lain sebagainya. Kepercayaan ini turun-temurun dan kemudian melestari sampai kepercayaan Hindu-Buddha, bahkan Islam, bahkan sampai sekarang di wilayah Indonesia. Pada sektor sosial, ada beberapa ciri khusus yang menandai kehidupan masa bercocok tanam. Yang pertama, manusia pada masa itu mengembangkan sistem berhuma. Nah, apa itu sistem huma? Untuk membuka lahan, maka diperlukan adanya pembabatan atau pembersihan hutan dengan cara dibabat maupun dibakar. Nah, pembukaan lahan inilah yang dinamakan sistem berhuma. Kemudian, manusia pada masa bercocok tanam sudah tinggal menetap di sekitar huma mereka. Yang ketiga, setelah adanya tempat tinggal yang menetap, manusia pada masa bercocok tanam memunculkan kelompok-kelompok yang akhirnya membuat peraturan-peraturan di kelompok tersebut. Nah, inilah peraturan pada masa awal atau manusia sudah bisa membuat aturan-aturan tertentu di kelompok-kelompok yang terbentuk pada masa awal. Nah, inilah ciri kehidupan sosial pada masa itu. Yang keempat, muncul istilah primus inter pares. Primus inter pares adalah proses seleksi manusia pada masa bercocok tanam untuk mendapatkan pemimpin yang berkuasa di kelompok sosial pada masa itu. Nah, biasanya orang yang terpilih dia memiliki wibawa, kekuatan, atau katakanlah seperti ekonomi yang melebihi manusia-manusia lain di masa bercocok tanam tersebut. Yang terakhir, pada masa bercocok tanam memunculkan sistem gotong royong di mana manusia pada masa itu saling membantu dan saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Nah, itulah pembahasan mengenai kehidupan sosial pada masa bercocok tanam. Kebudayaan dari masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, kebudayaan
dari manusia pada masa itu berkembang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan pemanfaatan benda-benda yang kemudian melebihi dari masa berburu dan meramu. Mereka mulai menggunakan tanah liat, kemudian menggunakan benda-benda dari kayu yang kemudian dipadu-padankan dengan benda-benda yang lain. Sebagai contoh, kalau kalian lihat, ada salah satu peninggalan yang namanya kapak persegi atau beliung persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dan kapak lonjong itu memanfaatkan batu dan kayu. Kayu digunakan untuk pengayun, sedangkan batu digunakan untuk alat pemecah. Nah, jadi ada kombinasi di antara batu dan kayu. Pada masa ini muncul pemanfaatan tanah liat yang kemudian menjadikan benda-benda yang baru, yaitu benda-benda yang terbuat dari tanah liat seperti benda gerabah. Pada masa bercocok tanam, itu masuk masa megalitik. Nah, jadi kalau kita bahas mengenai periodisasi masa batu, itu ada paleolitikum, mesolitikum, kemudian ada megalitik, kemudian ada neolitik. Nah, inilah sudah masuk ke masa megalitik atau masa batu besar. Pada masa ini memunculkan adanya kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang kemudian dituangkan ke dalam satu bentuk benda-benda. Nah, pada masa megalitikum ini memunculkan peninggalan berupa benda-benda yang besar, katakanlah seperti menhir, dolmen, sarkofagus. Ini ada 3 benda yang pertama dan ada benda-benda yang lain. Menhir. Secara fisik, menhir adalah batu yang berdiri. Batu yang berdiri ini dianggap sebagai batu yang memiliki kekuatan tertentu. Maka kemudian disembah oleh orang pada masa bercocok tanam. Kemudian yang kedua ada dolmen. Dolmen adalah batu yang disusun seperti meja. Fungsi dari dolmen ini adalah untuk meletakkan sesaji di atas meja tersebut. Kemudian ada sarkofagus. Kalau kita lihat bentuknya itu mirip seperti lesung di zaman sekarang atau alat untuk menumbuk, namun fungsinya berbeda. Sarkofagus digunakan untuk menguburkan jenazah seseorang, di mana bukan hanya jenazahnya saja, tapi ada benda-benda yang mengikuti penguburan tersebut atau dinamakan bekal kubur. Kemudian yang keempat ada kubur batu. Ini adalah salah satu kebudayaan pada masa tersebut, di mana menguburkan manusia dengan media batu yang mengitari mayat. Kemudian ada punden berundak. Punden berundak ini adalah bangunan yang berundak-undak, di mana tiap undakannya itu menggambarkan adanya kesakralan tertentu. Jadi undak pertama mungkin itu belum terlalu sakral, undak kedua sampai undak ketiga yang paling atas itu sangat sakral. Punden berundak ini kemudian berakulturasi dengan masa Hindu-Buddha, sehingga memunculkan candi-candi yang memiliki sifat punden berundak. Katakanlah kalau di masa Hindu-Buddha itu memunculkan bangunan seperti Candi Borobudur, itu adalah bangunan yang kemudian berakulturasi dengan lokalitas di wilayah Jawa. Selain bangunan Candi Borobudur, pada zaman Islam juga mendapatkan pengaruh dari punden berundak yang ditandai dengan bangunan masjid yang ada undak-undakannya. Nah, itu dimungkinkan adalah bentuk lokalitas dari wilayah Indonesia sendiri, yaitu percampuran antara zaman megalitik dengan masa Hindu-Buddha dengan masa Islam. Kemudian selanjutnya ada waruga dan arca megalitik. Waruga ini merupakan bangunan yang dipakai untuk menguburkan manusia. Biasanya manusia yang dikuburkan di waruga ini dia seperti didudukkan, posisinya duduk dan kemudian ditutup dengan atap yang ada di atas. Maka
Kalau posisinya seperti itu, sangat memungkinkan orang tersebut nanti akan membusuk di bangunan tersebut. Itu waruga. Bangunan ini bisa kalian lihat di budaya orang-orang timur. Nah, kemudian yang terakhir ada arca megalitik. Arca megalitik adalah batu-batu yang berbentuk patung yang dibangun pada masa megalitikum. Selanjutnya, peninggalan yang ada pada masa bercocok tanam, jenis-jenis batuannya, diantaranya ada beliung persegi dan kapak lonjong. Kalau kita membahas mengenai masa berburu dan meramu, batu-batu pada masa berburu dan meramu itu difungsikan untuk berburu. Tapi pada masa bercocok tanam, batu yang digunakan itu digunakan untuk bercocok tanam. Maka yang namanya beliung persegi dan kapak lonjong ini fungsinya adalah untuk bercocok tanam. Sebagai contoh, kalau kalian tahu cangkul, fungsinya itu sama. Antara beliung persegi dan kapak lonjong itu sama dengan fungsi cangkul. Nah, yang kedua ada mata panah. Masa bercocok tanam itu tidak sepenuhnya meninggalkan berburu. Maka muncul mata panah yang digunakan untuk berburu pada masa bercocok tanam, menggunakan mata panah dari tulang. Kemudian ada gerabah, kemudian ada perhiasan di masa bercocok tanam. Kehidupan ekonomi pada masa bercocok tanam, mereka sudah tidak bergantung lagi dengan alam, kemudian memunculkan sistem berhuma, dan mereka mengembangkan peternakan. Peternakan yang mereka kembangkan diantaranya peternakan ayam, peternakan domba, peternakan sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga mulai muncul sistem ekonomi barter, di mana terjadi pertukaran barang di antara petani atau nelayan. Nah, biasanya menukarkan beras dengan ikan, menukarkan singkong dengan beras dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan barter. Dari segi teknologi, di masa bercocok tanam itu mengalami revolusi secara besar-besaran, di mana manusia berpindah dari masa food gathering ke food producing. Food gathering melakukan berburu dan meramu, sedangkan food producing memproduksi makanan. Maka alat-alat yang digunakannya pun itu kemudian berbeda. Alat yang sebelumnya hanya dipakai untuk berburu, kemudian berpindah menjadi alat-alat yang digunakan untuk bercocok tanam. Sebagai contoh, di sini Pak Ardi perlihatkan ada alat beliung persegi dan kapak lonjong, di mana alat ini digunakan untuk mencangkul tanah pada masa itu. Oke, pembahasan mengenai masa bercocok tanam cukup sekian. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.